Cek. Sebelum mulai, mungkin kita awali dengan pantun dulu ini. Makan pagi, makan malam, lauknya tetap ikan. Izinkan saya mengucap salam kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di POTSI, Podcast Sistem Informasi. Bersama saya, Putri Nuriski, dalam segmen Ngobras, Ngobrol Santai. Nah, jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang gak asing. Kenapa saya sebut gak asing? Beliau ini adalah salah satu alumni dari UIN Radefata Palembang, jurusan Sistem Informasi, yaitu Kak Fandi. Halo Kakak. Oke, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah, kurang baik. Kenapa kurang baik tuh Kak? Batuk. Oh, lagi batuk ya, semoga cepat sembuh ya Kak. Oke, semoga Kak cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, berarti waktu yang Kakak luangin kesini tuh bener-bener diatur ya, karena sekarang kan lagi nggak enak badan ya, tapi bisa datang ke sini. Siap. Berarti suatu hal yang sangat diapresiasi lah buat kami, Kakak bisa datang ke sini. Iya. Gini Kak, jadi kita di POTSI ini di segmennya Ngobras, kita mau ngobrol sama Kakak nih mengenai topik yaitu pengalaman Kakak selama berkuliah di SI ini. Apa aja sih itu? Tapi sebelum kita mulai ke topik, mungkin kenalan dulu nih Kak. Teman-teman dari POTSI mungkin ada yang belum kenal sama Kak Fandi. Boleh kasih silakan. Boleh. Oke. Saya Fandi Kurniawan, alumni SI 2013. Oke, 2013 ya. Oke. Nah, jadi kayak lumayan lama tuh. Ya. 2013 sekarang udah 2022. Pasti Benar. banyak banget yang Kakak hadepin. Terus juga yang mau saya tanya ini satu Kak, yang pertama nih. Gimana sih awal ceritanya Kak tuh bisa akhirnya termotivasi pengen masuk di UIN Radefata di jurusan Sistem Informasi? Boleh Kak di-share dulu? Boleh. Baik. Kenapa tuh? Kayak berat banget ceritanya. Jadi teman-teman ya, kayaknya emang banyak banget yang dialami sama Kak Fandi ini sampai aduh bingung nih mau cerita dari mana dulu. Boleh nih Kak, boleh ceritain dulu. Jadi gini, ini ceritanya nih. Saya basicnya pesantren. Oh, kayak pesantren. Saya pesantren. Emang sengaja pas di pesantren tuh pengennya memang di jurusan IT. Oh, jadi dari dulu tuh emang Ya, di IT ya kan? Kemudian waktu itu pas di pesantren itu ditawarkan oleh pihak pesantren, ada salah satu ustadz pesantren bahwa kuliah ke luar negeri. Wow, sampai keluar negeri ya? Jadi waktu itu kuliah ke luar negeri ada di salah satu negara lah yang diurus oleh salah satu ustadz di pesantren. Singkat cerita, waktu itu ngajuin ke orang tua karena ayah saya sudah meninggal, jadi hanya seorang ibu. Waktu itu bilang sama ibu, Mak, manggilin Mak. Iya, kayaknya. Mak, aku mau ngambil beasiswa nih, beasiswa ke luar negeri. Jurusan apa? Jurusan IT. Oke, waktu itu ketemu Mak. Kemudian aku bilang sama Ustadz, ngelengkapin berkas. Setelah ngelengkapin berkas diajukan lah. Ada jangka waktu berapa minggu, 1 bulan kurang lebihnya. Dapat kabar bahwa saya lulus di beasiswa itu. Lumayan. Saya lulus, iya. Jadi waktu lulus seneng kan, seneng gembira. Pasti dong seneng. Pengen nyampein ke orang tua. Jadi pas pengen ada waktu untuk menyampaikan ke orang tua, waktu itu ibu lagi masak. Oke. Aku di meja, mau ngomong sama mama itu takut. Kenapa tuh Kak? Takut karena ya terharu. Pertama terharu, kedua mamanya sendirian, nggak ada seorang ayah. Kemudian masih goreng lama, memberanikan diri ngomong sama mama, Mak, ini surat apa kata mama? Surat beasiswa ke luar negeri. Aduh, terharu banget sih. Di situ mama diam, terus berhenti masak, duduk di meja. Habis itu mama bilang, Van, katanya, mama seneng
kamu ini ada beasiswa ke luar negeri jurusan IT. Pasti bangga banget ya Pak. Ya. Lama ibu tuh diem, mama tuh diem, nangis lah mama. Netes air mata. Bapak udah nggak ada, Van. Kamu dari kecil sama ibu. Di keluarga ini nggak ada anak lanang, ada adik masih kecil. Terus kalau kamu ada apa-apa atau ibu ada apa-apa, terus gimana? Jadi ibu menawarkan, mama itu menawarkan gini, Van, ngambillah di Indonesia. Ngambillah di Indonesia, di mana aja bebas. Kamu ngambil di mana? Di situ ada rasa sakit, ya karena nggak diizinkan, nggak diizinkan karena kondisi. Ada sedih, merenung lah beberapa hari di rumah tuh merenung. Namun masih membalikan ke takdir, ya mungkin sudah takdir. Jadi minta izin lagi ke mama untuk ngambil beasiswa di Indonesia. Waktu itu nge-apply beberapa beasiswa di Indonesia, kampus swasta. Alhamdulillah itu dapat beasiswa di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa jurusan teknik informatika lagi. Kampus swasta. Kemudian bilang lagi sama mama, Ma, alhamdulillah nih dapat beasiswa. Di mana? Di kampus Pulau Jawa. Lagi-lagi ibu tuh sedih dan terdiam. Sedih lagi. Ada apa? Bilang kan. Jadi mama bilang lagi, Van, sama seperti yang waktu dulu ibu sampaikan bahwa nggak ada bapak. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Wah, di situ bener-bener hancur, bener-bener hancur, bener-bener sedih. Ya cekcok lah di keluarga. Ya, kamu udah 2 kali ya. Nah, lah ada 2 kali soalnya. Iya. Jadi gimana perasaannya? Nah, bener. Mencapai itu tuh nggak mudah. Tapi waktu ngomong ke orang tua, hasilnya tuh nih. Ya, jadi benar. kan, Ya benar paham sedih. sih perasaan tuh, ya benar. Terharu sedih. Kemudian di situ hancur, benar hancur frustasi. Frustasi, nggak pengen lanjutin lagi kuliah. Sampai kayak gitu. Bener-bener nggak pengen lanjutin lagi kuliah. Jadi habis itu ngedown kan. Jadi bekerja lah, pengen bekerja. Jadi di salah satu perusahaan swasta yang tambang, jadi itu nge-play, dapat 2 bulan, dapat kabar bahwa aku diterima. Alhamdulillah. Alhamdulillah diterima. Tapi ketika kabar itu nyampe ke saya dan ibu, 2 hari kemudian aku pergi ke Palembang. Aku nggak ambil lowongan kerja. Kenapa tuh Pak? Nggak diambil tuh kenapa? Sayang banget itu. Karena waktu itu masih gundah. Oh. Masih bingung mau kerja atau mau kuliah. Iya. Karena senang di bidang IT kan. Iya. Singkat cerita, merantaulah ke Palembang. Merantau ke Palembang. Alhamdulillah ditampung salah satu sekolah Islam di Palembang waktu itu. Ngajar itu enggak sih, cuman ngabdilah di sekolah itu, sekolah Islam. Alhamdulillah ditampung di sana beberapa bulan. Kemudian ngambillah kuliah. Belum ambil kuliah. Kuliah ya. Kerja waktu itu. Kerja. Karena di Palembang nggak tahu mau kemana, masih bingung kan? Iya. Masih bingung. Ya mungkin kalau ada seorang ayah, mungkin bisa bertanya kepada seorang ayah. Nah, diminta bimbingan. Namun ini kan nggak ada seorang ayah, hanya seorang ibu gitu kan. Kalau ibu kan hati ke hati. Makanya saya itu sering nangis. Karena saya dari kecil sampai besar itu dididik oleh ibu. Tapi emang perempuan tuh rasanya tuh beda sama cowok. Jadi perempuan itu kenapa berperasaan gitu. Tapi kalau cowok itu pikirnya pakai logika, bener nggak sih kan? Bener. Iya bener kan Kak. Jadi perasaan Kakak waktu cerita sama ibu tuh kesentuh, pasti perasaan kayak gitu ya Kak. Oke lanjut nih Kak. Ini kerja nih. Kerja waktu dapat 1 bulan, habis itu kuliah. Waktu itu ngambil jurusan ekonomi. Di Universitas IBA. Waktu itu berjalan 2 semester, masuk ke 3, tes lah UIN.
Oh jadi nggak langsung ya? Enggak langsung. Jadi di sana waktu itu saya kuliah jujur ekonomi kan, bukan basic. Jadi nggak pengen juga kuliah ke sana. Jadi kan nggak niat gitu. Nggak niat. Jadi IPK itu waktu itu 2,3. Aduh. 2,5 waktu itu. Jadi tes masuk UIN, alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Emang itu orang tua nggak tahu. Nggak tahu kan? Orang tua nggak tahu karena orang tua memang nggak ngerestuin kalau aku jurusan komputer. Nggak ngerestuin, disidang lah sama kakak, disidang sama keluarga, jangan ngambil komputer. Nggak setuju lah orang tua untuk komputer. Namun karena karena keinginan, karena cita-cita, pengennya ngambil IT. Nah, dulu milih UIN karena UIN di Palembang satu-satunya jurusan komputer yang merujuk ke Islam. Oke. Jadi kakak tuh pengen tetap teknologi jalan, agama juga jalan ya. Oke. Itu sih singkat cerita masuk ke UIN. Tapi jadi gimana ya? Saya ikut tersentuh loh Kak. Karena gini loh. Karena perjuangan untuk masuk kuliah tuh nggak mudah gitu. Udah kita masuk nggak mudah juga lulusnya. Jadi emang banyak banget sih drama-drama perkuliahan ya kayak. Jadi mungkin ini pertanyaan kedua nih. Ya. Kira-kira tuh kita udah bahas tentang perjuangan kakak nih, perjuangannya apa gitu kan. Terus gimana kakak bisa ngerantau dari daerah langsung balik ke kota. Nah, udah nih Kak. Waktu berkuliah nih, kira-kira kendalanya apa sih Kak? Kendala kakak misalnya di mata kuliah tersebut. Terus bagaimana cara kakak tuh ngadepin kendala tersebut? Kira-kira gimana nih Kak? Kalau kendala itu memang ya dari pesantren, ini jujuran aja. Waktu pesantren memang Ustadz tuh kalau pelajaran matematika. Oh, matematika, oke. Matematika tuh pokoknya kalau Fandi paham semuanya paham. Oh, bisa gitu ya? Ada. Kalau Fandi paham semuanya paham. Jadi patokannya tuh saya. Jadi setelah lulus dari pesantren itu berniat aku nggak mau ada kuliah yang ada matematikanya. Yang ada matematika itu nggak mau. Memang benar-benar bikin rumit, bikin pusing. Gitu. Tapi saya juga pusing sih kalau matematika, jujuran aja loh. Jadi kita sefrekuensi kan, sama-sama nanti matematika. Tapi bukan berarti kita nggak belajar itu ya kan, tetap dipelajari. Masuk jurusan SI, ternyata matematika semua. Gak nyangka ya bisa ketemu matematika. Pikirnya kan cuman ya udah IT gitu kan, belajar komputer, tiba-tiba ketemu matematika lagi. Jadi kayaknya emang harus belajar, harus sih matematika harus dipelajarin. Kesulitan terbesar ya ketemu dengan matematika lagi. Oke. Jadi gimana tuh cara kakak ngadepinnya agar tuh jangan sampai nilai matematika ini jadi jatuh nih. Gimana sih cara ngadepinnya? Ngadepinnya itu sih belajar ya. Oke. Yang jujur saya orangnya jarang belajar. Nggak pernah saya belajar. Bener, jadi saya belajar, setiap hari nggak pernah belajar. Waktu masuk perkuliahan itu baru belajar? Baru belajar. Sama sih Kak. Bener-bener nggak pernah, tugas aja dulu nggak pernah kerjainnya pas di kelas. Nah gitu, jadi bener-bener di waktu kuliah itu ketemu matematika diskrit, matematika apa aja. Kalkulus. Iya. Nah, itu kan membuat pusing kan. Jadi ya sampai 2-3 kali ya saya nggak lulus. Tapi alhamdulillah ya bisa jadi alumni. Nanti lulus dong bisa. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya merasa kesulitan nih, bukan berarti itu tuh dihindarin, tetapi itu juga tetap harus dihadapin, dipelajarin. Sama kayak Kak Fandi nih, walaupun sebenarnya matematika tuh bingung dan pusing gimana cara ngadepinnya, tapi tetap harus dipelajarin, jangan dihindarin. Oke. Baik Kak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Yaitu pertanyaan ini tadi kan itu termasuk pengalaman buruk kakak ya, bisa dapat nilai jatuh tapi alhamdulillah bisa lulus. Ini pengalaman yang menurut kakak tuh seru banget. Aku pengen balik lagi ke masa kuliah karena pengalaman itu menjadi pengalaman yang berkesan buat kakak. Itu pengalaman apa ya? Pengalaman kakak selama kuliah, entah itu selama kuliah itu di organisasinya atau bagaimana?
Pengalaman yang pengen balik lagi ke kuliah itu adalah kompetisi. Oh, kompetisi. Nah, Oke. jadi dulu itu punya slogan. Apa tuh, Kak? Slogan diri sendiri sih. Oke. Si Apa? paling kompetisi dan si paling juara. Waduh. Oke. Maknanya tuh apa tuh maknanya? Nah, jadi waktu kuliah pengennya itu kan nggak punya nih orang, jujur saya bukan orang yang punya, saya bukan orang kaya. Jadi mau keluar kota aja itu susah. Karena memang dulu nggak pernah diizinin sama orang tua. Mau belajar motor aja itu waktu setelah SMA, setelah pesantren baru bisa naik motor. Jadi pas kuliah di SI, ya tadi karena si paling juara, si paling apa namanya? Si paling-paling. Iya, si paling untuk diri sendiri ya, bukan untuk umum ya. Jadi lomba. Oh, oke. Lomba apa tuh? Lomba apa aja, itu pengen saya ikutin. Oh iya, oke. Nah, sebenarnya itu bagus sih, Kak, untuk kita bekerja juga ya, Kak. Jadi nilai tambah. Benar. Itu lomba. Kedua, liburan sih. Oh, liburan. Liburan. Kenapa? Kalau kita lomba, kemudian kompetisi itu di luar kota, itu dibiayain. Iya benar. Karena kita punya prestasi tadi ya, Kak, ya. Nah, jadi pengennya tuh ada lomba di luar kota, pengen ikut aja. Targetnya bukan menang sebenarnya. Bisa liburan. Bisa liburan. Benar-benar bisa liburan. Itu ya, Kak, bisa liburan gratis kan dengan prestasi yang Kak punya. Oke. Kira-kira itu tuh juara apa sih, Kak? Waktu itu ada di kompetisi hacking nasional. Waktu itu saya berjawara. Itu di Bali. Oh, di Bali. Di Bali. Nah, itu di Bali. Kemudian ada juga di Bandung. Waktu itu di tim di Bandung. Itu juga cyber juga, hacking juga. Nah, di bawah naungan dulu ada namanya komunitas. Komunitas apa tuh, ya, Kak? Komunitas Al-Fatah Cyber Muslim. Oke, Cyber Muslim ya. Cyber Muslim. Sekarang nggak ada lagi. Insya Allah nanti bisa dikembangin lagi ya, Kak, biar nggak mati itu. Oke. Jadi Kakak tuh bisa lomba di Bali, di Bandung itu karena di bawah organisasi ya, ada organisasi dan juga Kakak mempunyai sebuah prestasi gitu kan. Jadi teman-teman dari POTS ini bisa juga tuh kalau mau liburan tapi mau gratis harus punya prestasi sama Cakap Mandi nih, sama harus, jadi teman-teman di rumah itu dipikir kira-kira aku mau liburan kemana ya, tapi dengan syarat harus punya prestasi. Oke Kak, ini lanjut nih. Kita kan udah mengenai pengalaman Kakak ya, pengalaman organisasi juga, terus pengalaman baik maupun buruknya juga. Kakak nih udah bekerja, oh ya, Kakak bekerja di mana sih? Kita belum ini ya, kerjanya apa sih kira-kira? Saya konsultan. Oh, konsultan. Ya, Oke. saya konsultan manajemen proyek, sistem informasi. Oke. Walaupun dulu waktu kuliah, mata kuliah itu saya dapat nilai C. Tapi emang rezekinya ya Kak sebenarnya. Walaupun nilainya tuh belum tentu kita nggak bisa bersikup di bagian itu, tapi itu tuh bisa jadi tantangan buat kita. Kita dapat C nih, gimana caranya harus bisa dapat nilai yang oke, bisa lebih baik lagi dari situ tuh bisa dapat pembelajaran ya Kak pastinya ya. Oke, nah Kakak kan sudah bekerja nih, sudah bekerja. Kira-kira nih Kak, kami sebagai mahasiswa, termasuk saya juga mahasiswa, apa sih yang perlu dipelajari buat kami untuk bisa bekerja di dunia yang sesuai dengan jurusan kami? Kira-kira apa sih Kak? Yang dipelajarin waktu kuliah itu, namanya belajar di kelas itu sedikit, nggak cukup, sangat nggak cukup. Mohon maaf nih, di kelas tuh ilmunya 30%. Jadi 70%-nya di luar. Karena dosen kan mengajar nih. Kalau kita hanya kuliah, masuk, kemudian kupu-kupu disebut. Ya, kupu-kupu. Pulang. Udah pulang, itu nggak dapat apa-apa. Bener nggak dapat apa-apa. Tapi rugi banget ya dia, udah bayar kuliah mahal, udah bisa disebut jadi kupu-kupu, jadi rugi ya. Jadi teman-teman POTSI jangan sampai lah kupu-kupu, harus punya pengalaman. Tapi bukan berarti kupu-kupu itu ya kuliah pulang gitu kan, tapi harus ada pengalaman yang apa tuh sih Kak pengalamannya? Ya pengalamannya ya harus gabung ke komunitas, bergaul sama
teman-teman di luar. Bergaul bukan main ya, Iya. tapi bergaul itu belajar. Oke. Dulu saya itu kuliah itu jarang. Kenapa Tapi tuh, jangan Kak? dicontoh. Iya. Saya banyak di luar. Gak apa-apa, Kak, belak-belakan aja. Bener. Gimana tuh? Saya banyak di luar. Jadi saya belajar ke kampus A, saya belajar ke kampus B. Ya, kemudian saya ketemu komunitas, organisasi. Saya waktu sehari-hari itu disibukkan dengan belajar. Saya waktu uang juga habis disibukkan dengan belajar. Tapi uang habis dapat ilmu ya, Kak. Jadi uang itu nggak habis-habis aja, tapi ada ilmu yang dapetin. Nah, Oke. jadi ya buat teman-teman yang pengen kerjaannya nanti di luar kampus, Iya. dapat sesuai dengan kompetensinya ya harus banyak belajar Iya. di luar kelas. Di luar kelas. Iya. Jadi teman-teman tuh nggak harus belajar selama di luar kelas, tapi juga di luar. Di luar ini punya teman-teman dari kampus lain gitu ya, Kak. Jadi kita bisa berbincang-bincang nih, kira-kira kamu belajar nggak sih pelajaran ini? Yang mungkin teman kelas yang nggak tahu, kita tanyakan sama teman yang di kampus lain nih. Jadi kan karena yang ngajarin itu beda-beda pastinya kan, cara ngajar juga beda-beda. Mungkin dengan kita sharing-sharing sama teman-teman bisa dapat ilmu lain ya, Kak. Satu hal nih. Apa tuh? Yang perlu diingat. Jadi apa tadi lupa? Aduh lupa. Enggak, Kak tuh terlalu serius ya. Oh ya ini terus. ingat. Iya, apa tuh? Jadi jangan pelit ilmu. Oh, oke. Kadang tuh kalau kita di kelas ada tugas nih, ada PR, pekerjaan rumah maupun ujian sendiri. Iya. Jadi kalau kita mau minta bantu teman, itu kita nggak diajarin. Aduh, itu jangan sampai, benar-benar jangan sampai, ajarin aja. Dan dulu itu juga sama. Jadi waktu ketika tugas apa ya, ini saya bareng-bareng, ini kerjain ini, walaupun waktu ujian pun sama. Nah itu kan, jadi teman selesai gimana tak ajarin, itu nggak apa-apa. Ajarin, jangan sampai mau pengen nilai gede sendiri, mau bila sendiri. Itu nanti dampaknya nanti setelah lulus. Kenapa tuh, Kak? Diingat temen. Oh, jadi dendam kayak gitu? Bukan dendam sih sebenarnya. Oh, gimana? Jadi contoh nih, ada temen yang kerjanya di tempat yang benefit, kemudian kita belum bekerja, pada dulu kita yang paling gede nilainya, gitu kan? Kita nggak ditolak nih sama teman, nggak diajak nih sama teman. Nah itu bahaya. Oh iya, bener ya. Nah gitu sih yang perlu. Jadi diingat. Jangan sampai pelit-pelit ilmu ya. Karena kalau kita tahu, kalau bisa teman-teman yang lain tuh bisa tahu juga, Kak. Karena kan kita tuh bukan kompetisi nilai ya, Kak. Tapi kita tuh berkuliah itu mencari ilmu. Jadi kan ilmu yang nggak kita tahu jadi tahu. Dan juga itu bisa didapetin dari mana aja. Salah satunya yaitu dengan berteman dengan kawan yang mengerti pelajaran tersebut. Jadi kan kita jadi oke, aku paham nih di pelajaran ini karena dibantuin sama ini. Jadi kan dia inget tuh sama kebaikannya. Oh ya dulu dia bantuin aku kayak gini loh. Kenapa sih aku nggak bantuin dia kayak gini gitu kan? Jadi inget yang baik ya, Kak. Pastinya tuh. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya, Kak. Dan juga untuk penonton Potsi juga ada nggak sih, Kak, kata-kata motivasi buat kami untuk lebih baik lagi sih. Terus juga kalau bisa yang udah kejeblos nih di jurusan SI, kalau bisa tuh tetap terus belajar terus, jangan nyerah. Kira-kira apa sih, Kak? Oke. Ada satu kalimat Putri ya. Iya. Tadi kejeblos di jurusan SI. Kalau aku pribadi itu bukan kejeblos. Apa tuh, Kak? Tapi sudah Allah takdirkan masuk jurusan SI. Iya sih, benar sih. Kalau dari aku pertama kan di jurusannya beda. Terus masuk ke sini di jurusan yang emang bener-bener Kak pengenin waktu di pesantren. Jadi banyak mahasiswa yang mengeluh di jurusan SI ini kejeblos, kejebak, bukan jurusan. Karena dulu karena waktu kuliah dulu mengambil jurusan kuliah, pilihan A-nya jurusan apa, pilihan B jurusan ini, dan C baru jurusan SI. Kemudian yang lulus jurusan SI walaupun itu bukan minat. Kemudian dia masuk SI, dia bilang, aku jeblos nih. Itu sebenarnya bukan kejeblos, tapi memang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk jurusan SI. Nah sekarang tinggal kita nih, kita membuka diri nggak untuk belajar?
Kalau kita masih menutup diri untuk belajar, tetap saya berpikirnya kita kejebak, itu memang benar-benar Nggak bisa. Allah akan tutup hatinya nggak untuk bisa belajar. bisa jadi kesannya. Untuk bisa. Jadi ketika sudah masuk, ya udah terima, Ikhlas. ikhlas, aja. terima. Belajar aja apa yang ada, dipelajarin, kemudian bangun networking itu. Kadang dukungan-dukungan dari luar tuh bisa jadi motivasi kita Ya. loh Kak. Yang awalnya kita nggak niat karena didukung nih oleh orang tua ataupun dari teman-teman kan gitu kan. Kamu nggak bisa nih, sini aku ajarin gitu. Awalnya nggak niat, jadi bisa niat nih. Iya. Iya. Jadi kan dukungan itu tuh hal nomor satu Iya. sih Kak. Kalau Benar. menurut Putri itu dukungan tuh penting. Walaupun sebenarnya diri kita tuh ngerasa jurusannya salah nih gitu kan, walaupun kejeblos kayak tadi nih, tapi karena dukungan tadi dan juga alhamdulillah tuh lancar-lancar aja. Dan kunci utama sama yang Kak Fendi bilang itu ikhlas. Itu pertama sih. Ada satu lagi sih. Apa tuh Kak? Jadi apa ya? Lupa. Saya sering lupa sekarang. Banyak dipikirin jadi sering lupa. Mungkin selama mengingat apa yang pengen Kak Fendi omongin, jangan lupa ya subscribe dan jangan lupa komen dan like. Itu penting ya, karena like dan komen itu gratis. Jadi boleh nih di komen nih. Oke Kak, apa tuh? Kayaknya udah inget nih. Jadi habiskan uangmu untuk belajar. Sampai sekarang uang saya selalu habis untuk belajar. Sampai orang tua dan teman-teman tuh, kan uangmu kemana? Padahal tuh dapat proyek A, proyek B dan lain sebagainya. Wah, kok habis? Jujur, saya ngabisin uang selalu untuk belajar. Karena bukan karena kita menaikkan siklus kehidupan, tidak. Tapi memang belajar adalah suatu keharusan untuk kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena prinsip hidup saya, bagaimana saya bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang banyak. Nah, untuk bermanfaat untuk orang banyak ini kan kita harus belajar. Gimana kita dapat ilmu kalau kita nggak belajar? Sekarang mungkin Putri deh. Berapa banyak buku Putri? Baca. Baca. Lumayan banyak sih Kak. Tapi lebih banyak Punya? Ada. Dulu waktu saya kuliah, setiap mata kuliah saya ada buku. Jadi setelah kuliah buku saya banyak. Sampai sekarang saya koleksi buku. Bener, di rumah sampai tanyalah kalau main ke rumah saya. Boleh diundang. Boleh. Kalau main ke rumah saya itu bener-bener banyak kardus, lemari itu isinya buku semua. Karena memang saya pengen bermanfaat untuk orang banyak, jadi harus belajar. Dulu uang saya habis itu untuk belajar. Bener. Saya dulu makan waktu kuliah, makan itu sulit. Makan sulit, sering nggak makan, sering puasa, ngisi bensin aja waktu itu diisiin temen. Semuanya dulu motor aja 1 minggu itu ban pecah. Itu masih dibawa ke kampus loh. Saya dulu ngekos di Lemah Abang. Waktu itu tuh itu masih ini Kak, aktif kuliah ya? Aktif kuliah? Jadi telat tuh. Apa? Kuliahnya? Iya, sering telat juga iya. Karena memang bener-bener ya gimana ya? Motor itu nggak layak sih dipakai. Ya itu nih. Kenapa? Karena pertama uang saya habis untuk beli buku, uang saya habis untuk kursus, uang saya habis untuk ikut pelatihan, uang saya habis untuk belajar. Jadi nggak sempet, gitu. Bukan jalan kaki pun sering. Motor saya tinggal ke fakultas, saya pulang ke rumah jalan kaki. Kenapa? Saya nggak ngisi bensin. Jadi motornya saya tinggal. Saya tinggal motornya di fakultas. Nggak hilang tuh. Alhamdulillah nggak ada yang ngambil. Alhamdulillah ya. Aduh, emang dilindungin banget ya. Benar itu kan. Jadi sekali lagi yang perlu saya tekankan, teruslah belajar, bukan untuk menaikkan level kerja, tapi untuk menaikkan level kita sendiri untuk berilmu, untuk bermanfaat untuk orang banyak. Nah jadi kata-kata dari Kak Fani ini benar-benar menginspirasi teman-teman sekalian dan juga sebenarnya saya juga masih mahasiswa jadi kayak dengar cerita Kak Fandi jadi terinspirasi. Oke, walaupun kita bukan dari keluarga yang lengkap ya, keluarga yang lengkap itu bisa jadi motivasi kita bisa sukses juga dengan sama dengan orang yang keluarganya lengkap ya Kak pastinya ya. Iya, benar. Kita jangan mau kalah
dari teman-teman yang lain. Oke, tadi mungkin kata-kata motivasi tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Oke, makasih banyak banget ya Kak udah hadir. Iya, karena Kakak lagi nggak enak badan ya. Batuk nih. Semoga Kak cepet sembuh ya. Amin. Ya. Dan jangan sungkan deh Kak mau main ke sini. Kami seneng banget loh kalau Kakak tuh bisa main ke sini, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing gitu kan. Oke, makasih juga buat teman-teman Potsi yang sudah hadir. Dan saya Putri Nuriski pamit undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.